Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang TVRI Nusa Waalaikumsalam. Tenggara Barat. Siang hari ini berjumpa saya di acara NTB Bicara. Siang yang sangat luar biasa, kita akan diskusi selama 1 jam ke depan. Memandu acara Chai Akhir Anwar pada siang hari ini. Sangat senang rasanya bisa menghadirkan narasumber kita dalam topik Pandi Gegaman, Tradisi dan Aktualisasi Pelestarian Budaya Sasak. 3 narasumber kita akan bicara selama 1 jam ke depan. Saya akan perkenalkan, walaupun narasumber kita adalah orang top dan terkenal di Nusa Tenggara Barat. Siapa beliau? Pertama, beliau adalah Dr. Haji Lalu Sajem Sastrawan MH, adalah Pengaraksa Agung Majelis Adat Sasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, lalu Riki Wijaya SMH, beliau adalah Ketua Pelajar Sasak sekaligus Sekretaris Panitia Pandi Gegaman. Dan di ujung sana, Ibu Wewe Anggrianingsih, Depol SE AKMSI, beliau adalah Direktur BUMD PT Patut Patuh Pacu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan 3 narasumber kita, bicara tentang tradisi dan nilai-nilai filosofis masyarakat Sasak. Tentu banyak kearifan lokal yang perlu kita kuatkan. Hari ini kita persiapkan banyak agenda yang tentunya bangsa Sasak akan melahirkan banyak cita rasa yang mungkin banyak orang belum mengetahuinya. Namun kita akan perkuat bagaimana upaya itu dirajut oleh Majelis Adat Sasak. 3 narasumber kita akan bicara tentang itu, termasuk diantaranya adalah Pandi Gegaman. Mungkin banyak yang sudah tahu tentang Pandi Gegaman, apa itu Pandi, apa itu Gegaman, dan bagaimana rangkaian-rangkaian acaranya, di mana acaranya, lalu bagaimana runtutan acaranya, siapa yang memeriahkan. Narasumber kita akan bicara 1 jam ke depan bersama Chai di TVRI Nusa Tenggara Barat. Baik, saya sapa dulu. Mami Sajim adalah salah satu tokoh bangsa Sasak yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi bangsa Sasak. Hari ini Majelis Adat Sasak tentunya akan melakukan ikhtiar, di antaranya adalah Pandi Gegaman. Sebelum ke teknis, nanti Pak Riki akan menyampaikan teknis-teknisnya, termasuk Bu Wewe juga bagaimana upayanya. Kita akan dengar dulu pandangan tokoh bangsa Sasak, Mami Sajim, tentang kegiatan kita. Silakan dibuka. Baik, terima kasih. Jadi setelah bangsa Sasak ini ya mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang inklusif, nah tentu sebagai konsekuensi logisnya adalah melibatkan semua komponen-komponen unsur-unsur Sasak untuk membangun dirinya sendiri. Nah ini adalah sebagai sebuah instrumen atau alat bagaimana kita tetap menanamkan nilai-nilai keagungan, nilai-nilai keluhuran yang dimiliki oleh bangsa Sasak yang diturunkan secara terus-menerus, secara kontinuitas oleh para generasi-generasi dari generasi dahulu sampai dengan sekarang. Nah nilai-nilai ini tentu bisa kita jadikan sebagai modal dasar, modal awal kita untuk membangun daerah dan membangun bangsa. Sebagai bangsa yang inklusif tentu masyarakat Sasak ke depan harus berani saling bahu-membahu dengan meniadakan ya rintangan-rintangan yang selama ini cukup mengganggu kebersamaan dan persaudaraan. Sasak inklusi adalah ditunjang oleh semua unsur bangsa Sasak, baik yang beragama Hindu, Sasak yang beragama Buddha, Sasak yang beragama Konghucu, Sasak beragama Kristen, bersama-sama bahu-membahu untuk membangun daerah ini. Nah, ke depan kita berharap bahwa apa yang kita upayakan, kita ikhtiar ini tidak hanya sekedar jargon, tapi semua ini harus kita aplikasikan di dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Nah ini dia tandai tentu pada mandian gegaman kali ini, bisa mandian keris, kemudian ngeraras keris dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa-bahasa teknis yang sedang berlaku pada bangsa Sasak. Tapi apapun sebutannya, tapi momennya adalah bagaimana substansi gegaman, pegangan, selepan kita ini harus diberikan tuah. Nah, kemudian dari tuah ini nanti akan mengalir kepada pribadi-pribadi yang sebagian bangsa kita, suku Sasak ini menganggap keris, tombak, pedang, dan sebagainya ini adalah sebagai ageman, sebagai pegangan. Nah, bahkan dalam bahasa sehari-hari adalah selepan. Apabila benda-benda ini tidak melekat pada tubuh kita sebagai ageman, sebagai pegangan, sebagai selepan, maka kurang rasanya hidup kita sebagai anak bangsa Sasak ini. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu
kehidupan kita tidak hanya menganggap inklusif ini adalah sebagai jargon. Tentu juga selepan-selepan ini kan harus dipersaudarakan juga. Nah, karena ada tradisi dulu kan, misalnya zamannya kerajaan-kerajaan dulu, misalnya kita pernah mendengar misalnya keris Empu Gandring. Ini yang dimana oleh Empu Gandring ini memberikan sumpah kepada kerisnya untuk siapa saja yang melakukan hal-hal yang terkait dengan tidak jujuran, maka keris ini nanti akan membunuh tuan-tuannya sendiri. Nah, ternyata keris ini juga dibuat sumpah serapah oleh pemiliknya, oleh pemegangnya. Nah, kita tidak ingin bahwa sasak yang dipersaudarakan secara fisik ini kemudian gegamannya tidak bersaudara. Nah, maka lewat media ya, mandian gegaman, membandian keris, kerakas keris ini tidak badan secara fisik saja yang dipersaudarakan, tapi nanti empu-empu juru bersih, juru mandi ini tentu akan memberikan doa-doa agar keris-keris ini betul-betul sebagai selepan yang berguna dan memberikan semangat. Sekali lagi memberikan semangat kepada pemilik-pemiliknya untuk membangun dirinya, membangun keluarganya, membangun lingkungannya, dan pada akhirnya bisa membangun bangsa dan negara. Baik, sebuah ungkapan yang bijak disampaikan oleh Mami Pangeraksi tentang ternyata budaya Sasak itu punya ragam nilai-nilai yang perlu harus diperkuat dengan beragam cara ya Mi ya. Cuma kita ingin juga dengar, tadi Mami secara filosofis sudah membangun paradigma orang Sasak. Tapi ini kan tema kita juga adalah pandai gegaman. Mami sudah menyebutkan. Tidak lengkap juga kalau tidak kita tanya secara mendalam, lalu Riki Wijaya selaku Ketua Pelajar Sasak, yang kalau tidak salah selaku Sekretaris Panitia. Nah, boleh diulik-ulik dulu, apa sih kegiatan ini, seberapa penting kegiatan ini, atau pertanyaan mendasar dulu, kegiatan ini kapan dilaksanakan? Itu dulu lah, silakan. Nah, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, terkait dengan kegiatan Niki, Pak Dokter, memang Niki kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Sasak. Nah, niki event tahunan atau ritual tahunan yang memang secara kontinu tetap dilaksanakan oleh Majelis Adat Sasak yang bertepatan dengan bulan Muharram. Tetapi pada tahun ini kita akan melaksanakannya pada tanggal 27 Muharram. Masih bulan yang sama. 1448 bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2026. Nah, ini yang keempat kita laksanakan. Maksudnya? Ini ritual yang keempat. Gegaman ini yang keempat kali. Yang diadakan oleh Majelis Adat Sasak. Oh, ini yang keempat. Yang 2026 ini yang keempat. Ini bentuk komitmen Majelis Adat Sasak untuk pelestarian budaya Sasak. Yang memang secara turun-temurun dahulu nenek moyang kita tetap melestarikan kegiatan ini. Tapi seiring berkembangnya zaman sudah mulai hilang. Inilah yang berusaha kami hidupkan kembali. Nah, terutama terkait dengan kegiatan Niki, untuk tahun ini melibatkan banyak pihak. Dari adik-adik yang SD, TK, ada yang terlibat. Maksudnya, kemudian yang pemuda. Yang SD, TK ini ikut pandai gegaman? Ada rangkaiannya. Oh, ada rangkaiannya. Apa nanti itu? Yang sampaikan. Niki rangkaiannya ada beberapa kegiatan. Hari Minggu tanggal 12 Juli Niki full kegiatannya. Dari pagi sampai tengah malam. Berlokasi di Kemali Taman Narmada. Di Taman. Taman Narmada Lombok Barat. Nah, untuk kegiatan yang pertama Niki, yaitu kegiatan mewarnai. Nah, ini tingkat SD, PAUD, dan TK. Lomba mewarnai gambar keris. Keris apa? Keris Lombok. Nah, jadi kan adik-adik kita sering dipelajari itu menggambar hal-hal yang biasa. Menggambar rumah, menggambar pohon. Tapi makin kegiatannya ini kegiatan menggambar keris Lombok. Nah, supaya adik-adik kita niki bisa mengetahui, oh ternyata di Lombok ini kita juga punya benda sejarah, pusaka yang namanya keris. Dan berbeda dengan keris-keris pada umumnya di Nusantara. Nah, niki ada dua kategori kelas A dan kelas B. Yang A niki TK PAUD, kemudian yang B kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kota Mataram dan Lombok Barat. Oh, bagai belik berarti ya? Niki target peserta kami 300 peserta. Adik-adik. Dibatasi ya? Dibatasi. Itu kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua niki kirap.
Nah, kirap niki juga pertama kita laksanakan kirap gegaman atau karnaval budaya atau pawai. Nah, niki yang akan melibatkan niki dari Kecamatan Narmada, seluruh desa di Kecamatan Narmada, kemudian ada beberapa perwakilan dari Kecamatan Lingsar, kemudian UPD-UPD yang terkait, dan niki juga kami surati paguyuban-paguyuban keris yang membawa gegamannya masing-masing. Nah, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, khususnya ini semua elemen kami undang. Oke. Nggih. Ricky jangan dihabisin dulu ya. Nggih. Nah, nanti ini kan sudah jelas kegiatannya hari Minggu. Ahad 12 Juli, Juli 2026. 2026. Acaranya di Taman Narmada. Taman Narmada, pusatnya di situ. Nggih, di Oke, Kemali baik. Taman Narmada. Kita juga mengundang Ibu WW Anggreni selaku Direktur BUMD PT Patuh Pacu. Nah, mengapa kami undang? Ini mungkin ada hubungannya kegiatan ini dengan wewenang Ibu WW. Boleh diceritakan dulu, Ibu posisi apa di situ? Memang udah disebut tadi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk pemirsa semua. Saat ini saya WW Anggreaningsi diberi tugas sebagai direktur di PT Tripat. Oke. PT Tripat sendiri itu mengelola Taman Suranadi dan Taman Narmada, dan juga ada kegiatan lain namun fokus kepada Taman Narmada yang terkait dengan mandi gegaman ini. Oke, jadi memang kalau dilihat dari acaranya, Taman Narmada adalah satu-satunya tempat pusatnya, Ibu ya. Ya. Kesiapan Taman Narmada, Ibu Direktur, gimana? Kesiapan secara teknis Ya. seperti apa? Kebetulan kami menerima informasi akan menjadi tuan rumah di daerah Kemali itu 2 minggu sebelum ini, dan kami kebut dengan cepat darurat karena kami sekaligus berterima kasih untuk dipercaya menghandle acara ini. Saya melihat ini acara yang besar karena sasak yang saat ini digemakan adalah sasak universal. Kemudian mandi keris yang digemakan secara menyeluruh dari seluruh lini, bukan hanya sasak Islam tapi ada sasak seperti yang telah dijelaskan, ada sasak Hindu, ada sasak Buddha dan Kristen, dan itu membuat kami bersemangat untuk lebih optimal dalam persiapan acara. Kemudian yang kedua, kami mulai berinovasi. Ini memang di perihal keris dan gegaman ini tidak hanya di Lombok saja sebenarnya. Di Jawa, Sunda itu juga banyak sekali hal yang seperti itu. Jadi menurut kami, insya Allah jika diizinkan kemudian hari, pihak dari Majelis Adat Sasak bisa menyelenggarakan untuk yang lebih luas ke seluruh Nusantara. Saya rasa kan seperti tadi Empu Gandring itu kan kerisnya Jawa, lalu kerisnya Sunda seperti apa, kerisnya Palembang, Padang itu seperti apa. Bahkan lebih luas lagi, jika kita siap bisa menyelenggarakan secara internasional. Karena saya sendiri pernah mendapatkan satu gegaman dari Uzbekistan. Ada salah satu sahabat yang memberikan saya gegaman Uzbekistan, nanti mungkin di mandi keris saya bawa. Dan itu merupakan khas dari negara-negara tertentu, tanda persahabatan yang kuat dengan memberikan satu pisau untuk alat masak setiap hari-hari. Tapi karena pisau berukir dan bagus, saya simpan. Jadi event-event seperti ini mungkin tidak sekedar di dalam Pulau Lombok, bisa secara Nusantara atau internasional mungkin bisa kita galakkan. Tantangan Ibu nanti pasti kita minta tanggapan juga dari pengerakse. Secara teknis, kesiapan daya dukung dari taman itu sebenarnya sudah siap semua, Bu, tidak ada pengecualian. Dimanapun spotnya kami siap, kira-kira begitu, Bu? Siap. Insya Allah sudah kemarin kita sudah pertemuan dengan panitia bahwa spot untuk acara mandi gegamannya di mana, bahkan kita upayakan air tidak dibawa ke satu lokasi namun di tempat, dan itu sudah kami persiapkan areanya dengan maksimal.
namun nanti kan di D-1 itu kan akan ada semacam peninjauan apakah ini bisa difungsikan atau perlu dioptimalkan, ya kami siap untuk optimalkan kembali. Oke, baik. Kalau kami dengar Taman Narmada sudah siap. Yeah. Artinya bahwa tinggal bagaimana kita memacu panitia. Saya kembali ke panitia sebelum ke Mabit Penggerakse. Tadi disebutkan setidaknya ada 3 kegiatan. Nah, di antara kegiatannya sebenarnya mana yang paling utama? Mandinya, Pandi Gegaman, atau di antara kegiatan sebelumnya? Silakan. Jadi secara judulnya kegiatan intinya itu Pandi Gegaman. Nah, memang itu ritual khas suku Sasak untuk merawat dan menjaga pusaka-pusakanya. Berarti kerisnya keris Sasak semua atau ada inklusivitas? Ini yang berbeda dengan yang tahun kemarin, tahun sebelumnya. Kita akan melibatkan lintas agama. Ada dari Marga Tionghoa, ada dari Permabudi, ada PHDI, dan yang lain. Itu yang disebut tadi udah diundang belum? Sudah. Kesiapan mereka seperti apa? Ya, siap mendukung dan siap memeriahkan. Ya, jadi malam itu bukan hanya keris Sasak saja atau keris Lombok yang akan dipandikan. Tapi semua gegaman-gegaman suku bangsa Sasak, lintas etnik dan lintas agama. Karena memang seperti jargonnya Majelis Adat Sasak sekarang, inklusif. Jadi Sasak ini milik kita semua. Seperti yang sering dibahasakan oleh Mami Penggerakse, siapa yang hidup dan minum air Gunung Rinjani itulah orang Sasak. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang berusaha kita tampung semuanya. Jadi orang Sasak itu bukan hanya identik Islam, tapi memang secara historis banyak juga keluarga-keluarga kita Sasak yang beragama Buddha, Sasak yang beragama lain dari Islam. Baik. Lalu Riki sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya upaya inklusivitas bangsa Sasak. Mami Penggerakse, Mami Dr. Lalu Saljim Sastrawan melihat ini kan sebuah ikhtiar yang sangat luar biasa. Pandangan Mami selaku Penggerakse, termasuk saya sebut pengelingsir bangsa Sasak, melihat upaya-upaya, kemudian kiasan disampaikan anak muda seperti ini, respon Mami terhadap ini seperti apa sebenarnya? Bangga dan sebenarnya melebihi dari segalanya. Ya terus terang saja ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Cuman kita saja si lale ya. Bangsi ini. Orang tua kita dulu ini sudah merancang semua. Sama seperti apa yang disebut moderasi beragama itu. Sebenarnya orang tua kita sudah melaksanakan hal-hal semacam ini dulu. Nah, cuman akibat penjajahan, kemudian ada intervensi sistem pemerintahan kita sehingga hubungan kita menjadi renggang. Nah, inilah yang coba kita persamakan persepsi, kita saling rangkul, saling suluh, saling ajar bagaimana ke depan membangun daerah ini dengan kebersamaan. Nah, kemudian yang kedua, tema yang diangkat ini kan mandian gegaman ini tidak hanya substansi kepada gegamannya itu saja itu kan, tapi lebih dari itu adalah semangat ya. Semangat kebersamaan, semangat persaudaraan kita ini harus terus kita rakit, kita jahit, kita jalin. Nah, sehingga negara akan mudah kita membangunnya secara bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah lokasi. Ini secara kebetulan Pak Moderator bahwa sumber mata air yang di Narmada ini itu adalah sesungguhnya mata air yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berkeputusan. Mata air ini memberikan kehidupan, memberikan tanda-tanda kehidupan kepada bangsa Sasak. Walaupun sekering apapun ya, musim itu kan, air ini tetap, makanya oleh sebagian ahli agama kita menamakan kemali itu dengan sebutan Maul Hair itu kan. Maul Hair, hayat. Ini kan artinya air yang memberikan kehidupan. Nah, inilah yang harus kita jaga. Nah, alhamdulillah setahun yang lalu Pak Bupati Lombok Barat juga berkenan ya melihat dan membuka kemali ini agar bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan pemahaman pengetahuan kepada masyarakat halayak ramai. Nah, tahun ini kita berharap semua lintas agama ya, seperti tadi disampaikan oleh Dek Riki, siapapun yang sudah
berpuluh-puluh tahun berabad meminum air Gunung Rinjani, maka tanggung jawab moralnya adalah untuk membesarkan ya Maul Hayat ini, dan sekarang ini juga sebagai salah satu syiar budaya kita. Jadi bukan hanya syiar Islam, ini juga syiar budaya yang harus kita lakukan agar saudara-saudara kita, masyarakat Sasak yang ada di Lombok maupun di luar Lombok ini paham dan mengetahui hasanah kekayaan budaya kita yang masih tumbuh dan hidup di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang mengglobal ini. Tadi Mami menyebut sebenarnya ini bukan hal yang baru, tapi memang kita ada lalai dalam mencoba merumuskan, menjaga, merawat tradisi. Selaku pengeraksa Agung Majil Adat Sasak, tentu ada komunikasi dengan lintas etnik di Pulau Lombok termasuk di NTB. Sebenarnya respon seperti apa yang muncul ketika Mami pengeraksa melakukan upaya-upaya silaturahmi kepada para tokoh-tokoh lain, melihat gerakan atau kegiatan ini bukan semata mandi gagaman, tetapi ada nilai-nilai lain yang diperjuangkan. Apa responnya? Ya ini kan begini, saya sebenarnya bersyukur sekali dan ternyuh juga ya, beberapa tahun terakhir ternyata saudara-saudara kita yang Sasak Hindu ini kan, kemudian Sasak Buddha, Sasak Kristen, kemudian Sasak Tionghoa ini kan sepertinya dimarginalkan itu kan, dikepinggirkan itu kan. Misalnya saja sekarang Sasak Hindu, ketika dia pulang ke Bali juga tidak diakui di situ gitu kan. Karena karena masih sebutan ini kan Hindu Bali itu loh, gitu kan. Nah, kemudian datang ke sini juga sebutan itu masih Naskah. Sehingga tapi kan faktanya mereka ini kan dari kakek buyutnya lahir dan dibesarkan di sini. Nah, demikian juga yang Buddha. Itu kan. Buddha kan besar sekali ini, baik yang di Lombok Utara maupun Lombok Selatan. Nah, kita kadang-kadang ini melupakan mereka ini sebagai sebuah lembaga yang sama dengan kesasakan kita. Nah, cuman keyakinan mereka yang berbeda. Nah, nampaknya kita suku Sasak ini sebagian besar ini menganggap bahwa Sasak itu Islam itu. Padahal kan. Tapi faktanya sekarang kan saudara-saudara kita Sasak Buddha ini tersebar di Lombok Utara, kemudian di Lombok Barat juga banyak. Nah, demikian juga yang yang Hindu ini kan. Di mana-mana ini mereka klaim. Nah, setelah kita mendeklar bahwa Sasak itu inklusif, kemudian kita melakukan pendekatan diskusi, ternyata sangat antusias mereka dan sangat bersyukur mereka sudah mulai, bahkan pakaiannya pun mereka menyatakan ini yang kami pakaikan ini adalah pakaian Sasak gitu kan, oleh tetua-tetua yang beragama Hindu maupun beragama Buddha. Nah, terhadap semangat ini tentu kami sangat menyambut baik dan mulailah kita melakukan ritual-ritual budaya, adat budaya ini dengan melibatkan mereka seluruh Sasak-Sasak yang berkeyakinan berbeda itu. Saya melihat bahkan di kajian-kajian literatur Pengeraksa Agung adalah salah satu deklarator utama yang kita lihat pada abad 21 ini yang menggaungkan Sasak inklusif. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Mami membangun wacana kemudian paradigma baru budaya Sasak inklusif itu? Apakah ada soal lain atau hal lain yang ingin dibangun dalam rangka penguatan bangsa? Iya kan gini, kan sekarang kan banyak sekali tema-tema yang kita jadikan jargon untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di tengah masyarakat. Satu contoh misalnya, di Kesbangpol ada namanya FKUB, Forum Koordinasi Umat Beragama itu kan. Jadi seolah-olah ini sudah disiapkan lembaga-lembaga yang mengantisipasi persoalan-persoalan itu. Lah, urusan kami, urusan umat beragama ini sebenarnya kan urusan kita bersama. Urusan suku ini adalah urusan suku bersama. Janganlah sedikit-sedikit pemerintah intervensi kita. Nah, lebih baik sekarang semua urusan-urusan yang terkait dengan keyakinan, di mana berbagai macam keyakinan ada pada satu suku, sebaiknya suku ini mampu menyelesaikan dirinya sendiri. Itu. Lewat pendekatan budaya itu. Karena saya sangat yakin sampai hari ini agama belum mampu menyelesaikan persoalan negara dan bangsa. Belum mampu menyelesaikan keamanan dan keterima. Justru yang bisa mempersatukan kita itu adalah adat dan
budaya. Makasih, Nah, ketika sekarang satu budaya ini kan dengan saudara-saudara kita yang Hindu, kemudian yang Buddha, yang Kristen, yang Konghucu ini kan, saya sangat yakin semua persoalan-persoalan daerah ini akan mampu kita selesaikan secara bersama-sama. Bahasa Sasak, sekedik pemerintah, sekedik lapor polisi, sekedik lapor. Marilah berikan kesempatan kepada kita semua bangsa Sasak untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Oke, ini yang harus kami stressing selaku anak muda tentang ternyata pendekatan budaya diyakini mampu menyelesaikan persoalan. Baik, saya beralih dulu ke Bu Wewe. Bu Wewe kan minimal 3 atau 4 di antara rangkaian kegiatan. Boleh diceritakan lagi Bu, titik-titik mana sebenarnya dari rencana panitia yang sudah dibangun komunikasi? Mulai dari pembukaan, kemudian penyambutan, kira-kira di mana ini? Walaupun mungkin nanti ada perubahan secara tidak teknis lah kira-kira. Apa kira-kira di mana titik-titiknya itu Bu? Sampai terakhir tadi sebelum acara ini kami dapat update bahwa acara pembukaan diharapkan juga di air Kemali itu. Kemali, okay. Karena Kemali itu seperti yang telah dijelaskan Mami Sajim bahwa itu very high resources spring di situ. Karena dia sumber mata air yang mengisi Telaga Blek, kolam besar dan kolam duyung yang untuk berenang. Ini dari air Kemali ini. Yang kedua, kebetulan tahun ini kami pengembangan areanya juga di area itu, di air Kemali yang air kehidupan, air suci kehidupan. Karena memang aura dari area itu agak sedikit menenangkan. Kalau gitu. kita bilang mistik kan horor ya. Kuat, tapi kuat sekali itu kalau kami bekerja di situ kemudian sampai menjelang maghrib itu aroma kembang di situ tuh tidak seperti di area lain, auranya menyebar, benar-benar bisa dirasakan kalau mungkin remaja pernah nginep ya di sana gitu. Kedua, sumber mata airnya itu seperti tadi kami sampaikan tinggi sekali karena di situ ada tumbuh beringin yang begitu besar dan lebat yang akarnya kemana-mana, itu yang membantu saving spring itu. Jadi kalau dengar Bu Wewe tadi memang spot utamanya itu ada di Kemali Maul Hayat ya. Walaupun nanti mungkin kita tidak tahu nanti panitia mungkin ada perubahan. Setuju. Baik, yang berikutnya ini kan tidak semata kita mendatangkan banyak orang, bukan 10, 20, bahkan bisa saja sampai 300-400, berada 500-an. Kolaborasi dengan masyarakat sekitar, apakah sudah dilibatkan misal UMKM dan sebagainya. Oke, tapi ditahan dulu Bu ya, nanti dilanjutkan setelah kita rehat sejenak dulu. Baik, pemirsa, masih kita diskusi selama beberapa menit ke depan dengan narasumber kita bicara tentang Pandi Gegaman. Di awal sudah coba narasumber memberikan beberapa pandangan, namun tidak lengkap juga kita coba gali kembali tentang bagaimana kesiapan termasuk kerjasama atau pelibatan UMKM. Bu Wewe pasti ini kita pastikan bukan semata banyak orang datang, namun tentu juga masyarakat juga ada pelibatan. Kira-kira bagaimana mekanismenya Ibu? Silakan. Terima kasih. Untuk UMKM yang terlibat di dalam Taman Narmada sendiri, baru tadi pagi kita umumkan bahwa mereka kita izinkan untuk masuk ke area. Dan kami siapkan lokasi-lokasi maupun satu bekas lapaknya yang lama yang dulu mereka jualan di sana, yang kita tertibkan keluar, kemudian mungkin akan masuk kembali ke area-area yang akan berdampingan terutama dengan kegiatan melukis. Saya dengar akan ada kegiatan melukis, yang tadinya juga akan ada kegiatan remaja kemah budaya. Dan yang tadi saya dengar juga akan ada acara utama yang juga akan dibuka di sana, atau nanti kalau berubah ya mereka juga akan mengikuti area di mana keramaian itu berada. Jadi yang coba kami tertibkan itu adalah tidak membuat pelapak itu menjadi
menginap atau istilah kita tuh berepuk di sana yang membuat kumuh, namun area tetap bersih sesuai dengan tingkat kepuasan konsumen yang kita utamakan untuk tetap menikmati keindahan Taman Narmada. Di samping ada Kemali, Ibu. Ini kan Narmada ini kan situs warisan orang tua kita yang sejak berabad lalu. Yeah. Di samping ada orang datang, apa juga yang dalam tanda petik Narmada jual kepada publik? Mungkin orang kan ini pulang kampung, misal banyak orang tua dulu tidak datang, tapi hari ini pulang kampung tersebut. Kira-kira objek mana lagi yang perlu diperkenalkan lagi selain Kemali, Ibu? Silakan. Saat ini, Ya. Kalau yang pernah berkunjung di Taman Narmada itu ada namanya Semelmel. Semelmel. Di situ dipercaya sebagai area penyembuhan oleh kaum selatan, teman-teman selatan. Jadi itu sudah kita gali penjernihan air dan peningkatan debit air. Dan di situ sudah rapi sekali Di saat mana ini. tempatnya Semelmel ini? Di Sebelah samping Kemali Maul Hayat? bukan, di bawahnya Maul Hayat. Jadi ada patung gajah di kolam besar. Itu ada patung gajah. Dan di belakang gajah itu di pojokan itu ada satu sumber mata air. Kemarin waktu saya bersihkan itu sempat ada ular yang bersarang di situ. Nah, Karena sekarang tempatnya mel, mel. jadi ular pun suka. Oke, jadi Mel. itu yang berikutnya. Selain yang lain mungkin Ibu, Iya. jadi masyarakat nanti dipastikan menikmati seluruh tahapan-tahapan di situ. Insya Allah ya, karena di Tlagewangi itu kita sudah menyiapkan juga kalau anak-anak nanti mau memberi makan ikan koi. Di situ ada kegiatan makan ikan koi, kolam renang pun sudah kita bersihkan dengan optimal, dengan area-area yang bisa dinikmati untuk duduk sambil menikmati kuliner. Kemudian khusus untuk acara genggaman ini kami membuka pintu candi yang pintu ini dibuka khusus untuk tamu-tamu kehormatan dan ini satu kegiatan besar yang spesial. Jadi kita buka pintu candi di mana di dalamnya ada kolam kembar. Kolam kembar yang ditumbuhi dengan teratai di kiri kanan kolam. Itu juga bisa dinikmati oleh para pengunjung. Kemudian masuk ke area utama, gerbang utama bersebelahan. Oh, jadi memang Ya. saya juga baru dengar Ibu ini ada candi, ada kolam Candi. kembar, saya jadi penasaran. Nah, Ya. Oke, secara teknis Ricky mungkin bisa menjelaskan. Ini kan kegiatan kita melibatkan banyak orang. Nggih. Tadi ada rangkaiannya, ada pembukaan pagi ya, Nggih, mewarnai pagi. Nggih. Kemudian berikutnya Kirap. kalau kirapnya sore sekaligus pembukaan. Pembukaan. Yang diundang saat dalam pembukaan siapa aja? Apa ada pejabat, tokoh, Nggih. siapa? Nah, jadi untuk kirap niki pesertanya lintas agama, lintas etnik, kemudian SMA, SMK sekitaran Narmada, kemudian beberapa alat-alat musik juga kami libatkan. Ini bagus beli ini, Pak Nggih. Ricky. Banyak Jadi ini. iring-iringannya masuk ke dalam, kembali langsung. Nah, pembukaan kegiatannya di sana. Kami sudah surati gubernur, bupati, kemudian beberapa pejabat-pejabat Pemda maupun Kabupaten Lombok Barat yang insya Allah akan dibuka langsung oleh gubernur nantinya. Oh, Harapan mudah-mudahan kami ya. Pak Gubernur bisa membuka kegiatan ini. Kalau desa, apakah murni desa Narmada saja atau ada pelibatan desa lain? Nggih. Kecamatan lain? Seluruh desa Kecamatan Narmada dan perwakilan desa Lingsar. Beberapa desa di Kecamatan Lingsar. Niki. Responnya? Alhamdulillah respon camat, kemudian kemarin sudah dilaksanakan juga rapat koordinasi dan antusias sekali. Nah, terutama banyak masyarakat juga yang akan membawa gegaman yang akan diarak, Niki. Karena masing-masing desa Niki punya pusaka maupun punya gegamannya masing-masing. Nah, itu yang akan diarak, sebuah bentuk sosialisasi, kemudian malamnya nanti diikut sertakan untuk dipandi secara berjamaah, begitu. Berarti kalau saya dengar ulasan sekretaris panitia, persentase kesiapan udah 90-an% siap Pak Diki ya? Nggih. Insya Allah, optimis Insya ya? Allah, Baik. optimis. Kalau dilihat dalam wacana penguatan dari para tokoh, saya bergeser ke Besajem.
Ini kan ritual, ada situs. Tadi disebut Bu Ewe, ada situs-situs, ada semelmel, candi, kemudian baru kali ini mau dibuka. Ternyata saya juga baru tahu, Mi. Nah, dalam konteks ini, upaya apa yang harus didorong oleh para pihak? Saya sebut saja misal pemerintah, kalau bangsa Sasak kita mulai dari Mas. Dukungan apa yang perlu dikuatkan, Mi? Iya, sebenarnya 4 tahun terakhir ini kami sudah mencoba membangun komunikasi, kolaborasi dengan baik Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten, khususnya Kabupaten Lombok Barat. Dan namun sampai dengan saat ini, walaupun kami terus mencoba melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak lain, gitu ya, agar semua komponen-komponen ini bisa disertakan. Tidak hanya pemerintah, kemudian akademisi, juga pers, ya, kemudian komunitas, pengusaha, ini secara bersama-sama. Coba kita membangun event-event yang ada di daerah ini. Tadi Ibu BW menyampaikan kepada kita bahwa di samping ada Kemali, di situ juga ada Semelmel. Nah, bahkan di lokasi Semelmel ini sering dipergunakan kegiatan-kegiatan mandi sapar atau Rebo Bontong, ya kan? Ini yang sering dilupa, gitu kan? Ini lupa. Nah, padahal ini sekarang kan bulan Muharram ini. Bulan depan itu, Sapar. bulan Sapar itu. Nah, kalau bahasa Sasak ini Rebo Bontong, di Rebo terakhir pada bulan Sapar ini dilakukan kegiatan-kegiatan untuk membersihkan, ya, diri kita. Nah, kalau hari ini misalnya kita berusaha untuk membersihkan keris, besok hari Sapar ini, bulan Sapar ini membersihkan diri, gitu kan. Jadi sangat linier dan relevan sekali kalau misalnya mudah-mudahan Ricky sebagai panitia ini nanti bisa juga ya menggagas acara lanjutan untuk mandi Rebo Bontong atau mandi Sapar. Nah, mandi Sapar ini juga sama seperti mandian Gegaman, mandian keris ini di beberapa daerah, ya, di Jawa Barat juga melakukan hal yang sama itu. Tapi di sana sebutannya mandi Sapar, di sini Rebo Bontong, gitu kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita kemas yang di Taman Narmada itu banyak sekali, ya, tempat-tempat ya sejarah, situs yang hampir dilupakan oleh bangsa Sasak sendiri. Nah, mungkin melalui momen ini kami dari Majelis Adat Sasak mengetuk ini kan hati pemerintah daerah lewat dinas kebudayaannya, kemudian dinas pariwisatanya. Mari kita bersama-sama berkolaborasi melihat, ya, dan berupaya bagaimana mengembangkan situs-situs ini sehingga tidak hanya kemanfaatannya bagi budaya, tapi juga bisa kemanfaatan bagi masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen. Misalnya UKM kan bisa dilibatkan sini karena masyarakat juga akan banyak berkunjung. Nampaknya ini mungkin memerlukan pendekatan secara intensif, ya, kepada pemerintah daerah. Bahkan harapan kami besok calon-calon bupati, calon gubernur ini, ya, visi misinya salah satunya ini adalah bagaimana mengembangkan budaya daerah. Tidak hanya budaya untuk budaya, tapi bagaimana budaya adat ini untuk ekonomi bangsa. Nah, sehingga perputaran uang ini semakin mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi atau fiskal daerah. Itu sih harapan. Nah, sehingga dengan demikian nanti di dalam visi misi kepala daerah itu harus jelas itu, ya. Masalah aspek-aspek yang berkaitan dengan adat budaya ini bisa dimasukkan, dan kita ingatkan ini kan budaya ini bukan hanya untuk budaya, tapi kita harapkan sebagaimana tadi itu bisa bergulir untuk membangun perekonomian rakyat melalui UKM-UKM yang ada. Jadi kepala daerah nanti tidak sibuk hanya memikirkan koperasi merah putih itu kan. Berarti tinggal didorong. Iya. Toko-toko, tinggal didorong. lembaga. Semua kan sudah ada. Satu contoh misalnya di taman itu, Taman Narmada, banyak sekali fasilitas yang sudah dibangun, ya, Bu Bebe, ya. Nah, tapi kan belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya. Nah, mungkin nanti pemerintah daerah yang ada di Pulau Lombok ini bisa mengambil
bagian-bagian di situ, misalnya satu lapak misalnya yang besar ini untuk Lombok Timur, kemudian untuk Lombok Barat, Kota Mataram, KLU dan sebagainya, sehingga Narmada ini betul-betul tidak hanya menjadi milik Lombok Barat, tapi menjadi milik masyarakat Nusa Tenggara Barat. Gitu kan. Ide bagus. Ya, Memang. ini kan tidak pernah dipikirkan semacam itu. Tentu ini adalah membutuhkan waktu ya. Untuk Ibu WB juga ini membangun komunikasi dengan pemerintah daerah lain. di luar Kabupaten Lombok Barat. Oke, artinya kalau kita lihat respon Mami tidak pernah habis tetesan ide-ide brilian beliau. Iya. Saya kembali dulu Kiki, Pak Riki. Ini kan kegiatan kita sekali lagi melibatkan banyak orang. Itu kegiatan ini pendaftarannya ada atau tidak berbayar atau seperti apa? Ini belum kita buka dari tadi, gimana? Jadi seluruh kegiatan ini gratis. Gratis. Yang lomba mewarnai untuk adik-adik TK dan SD gratis. Nah, jadi mereka bawa alat gambar sendiri, bahan sendiri, alat sendiri. Nanti yang disediakan hanya gambar yang akan dilombakan. Di situ kan disediakan warung gratis juga? Nah, kalau warung beli. Belanja. Oh iya, berarti ada efeknya. Oke. Nah, Kalau niki. mewarnai, kemudian yang pandai gegaman, Nggih. apakah ada syarat khusus berbayar juga atau gimana? Gratis juga. Gratis juga. Nggih, kirap juga gratis. Nah, jadi ini murni gawe bersama kita. Nah, gawe masyarakat, gawe bangsa Sasak untuk memeriahkan bulan Muharram. Nah, ini sebenarnya karena ini rangkaian. Respon para pihak melihat ini kan nyaris kita begawe-bele dan orang Sasak begawe pasti tidak ada yang dibayar. Nggih. Kan begitu. Betul. Respon pihak ketiga misalnya swasta, Nggih. pemerintah, daya dukungnya seperti apa? Boleh lapor di sini biar dengar oleh publik. Nggih, alhamdulillah memang seperti yang sering disampaikan di panitia, modal tergantung model. Model tergantung modal. Termasuk mempengaruhi mood. Nggih. Jadi kalau modalnya sedikit, ya modelnya juga sederhana, Niki. Jadi, tapi alhamdulillah beberapa pihak juga sempat membantu terkait dengan pendanaan, terkait sumbangan pikiran, terkait sumbangan aksi-aksi untuk kegiatan ini. Alhamdulillah banyak yang menyumbangkan. Tapi untuk sementara ya masih minim Niki Pak Dokter. Masih minim ya. Jadi ini yang perlu kita suarakan. Artinya begini Riki, kita kan saya lihat panitia cukup luar biasa semangatnya. Betul. Namun di sisi lain juga kita harus lihat kemampuan mengelola atau memperoleh pendanaan. Kita berharap ya sekaligus closing statement Pak Riki, harapan apa yang ingin dibangun saat bangsa Sasak ingin memajukan bangsa Sasak lewat inklusivitas. Lalu harapannya apa? Sehingga ini bukan semata keinginan nafsu kita besar, tapi nafsu pemerintah mungkin agak lemah apa? Komentarnya sekaligus juga penguatan bagi daerah. Nah, jadi seperti yang disampaikan Mami tadi, ini butuh keterlibatan semua pihak. Jadi kami yang muda-muda niki punya semangat, yang pemerintah daerah, lingsir-lingsir ini support yang lain. Nah, jadi berkesinambungan niki. Apalagi mungkin materi-materi atau ritual atau budaya-budaya seperti ini sudah jarang diminati oleh generasi muda. Nah, jadi dengan kegiatan ini kita memunculkan kembali. Nah, supaya semua masyarakat Sasak terutama bangga dengan identitasnya. Nah, jangan sampai hanya identitas-identitas yang luar itu yang kita banggakan. Pakaiannya, ritualnya, bahasanya juga. Sekali lagi Pak Riki, pelibatan anak-anak yang gandrung di media sosial sudah mulai diupayakan sebagai alat branding, sudah? Betul. Jadi kita dari 2 minggu sebelumnya, dari 2 minggu sebelum ini kita sudah berusaha mempublikasikan, baik itu di TikTok, kemudian di Instagram, Facebook, kemudian di Facebook, apalagi makin kan sekedik-kedik viral, apalagi di Facebook, di FB Pro niki cepat sekali. Baik. Muncul. Kita doakan Pak Sekretaris Panitia mudah-mudahan Amin. kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berikutnya Bu Wewe sekaligus closing statement. Harapan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat termasuk panitia sehingga ini gaungnya bukan semata ini pertama dan terakhir namun walaupun ini kedua tapi kolaborasi ini saya anggap pertama. Mungkin apa yang harapan Bu Wewe sehingga ke depan jauh lebih baik lagi. Silakan Ibu. Terima kasih kepada publik dan segenap masyarakat di Lombok maupun di mana saja, diharapkan event ini akan merupakan satu perdamaian karena dari berbagai etnik
yang dilaksanakan dengan secara inklusif. Jadi tekadnya Ketua besarnya MAS memang perdamaian itu sebenarnya yang utama. Lalu yang kedua, untuk itu juga pengembangan usaha dari acara ini diharapkan bagi semua UMKM yang ingin terlibat dalam acara ini, kami dengan senang hati dari pengelola Taman Narmada membuka kesempatan untuk mendaftarkan diri di kantor Taman Narmada di depan gerbang Taman Narmada atau bisa melalui loket. Kita bersedia untuk memfasilitasi. Kemudian apabila ada kegiatan lain juga yang ingin berkolaborasi dan terlibat secara langsung, diharapkan juga saling berkoordinasi melalui loket ataupun kantor pengelola Taman Narmada, dan kami akan sinergikan secara langsung dan secara cepat dengan ketua panitia maupun panitia-panitia yang terlibat dalam acara ini. Dan kebetulan acara yang akan dilaksanakan di Air Suci Kehidupan ini ke depan itu kita akan menjadikan lokasi besar, yaitu Love Lock atau Gembok Cinta, Janji Suci. Jadi di sana nanti tidak harus ke Korea atau ke Paris untuk memasang janji suci dengan pasangan, mungkin area ke Taman Narmada. Ke Taman Narmada. Baik, terima kasih Bu. Baik, Saya anggap cukup closing statementnya. Semoga peran Taman Narmada mampu menguatkan semua pihak. Baik. Terakhir, Penggerakse sekaligus closing statement. Kemarin saya dengar juga ada seminar Gegaman rencananya, tapi mungkin seperti apa perubahannya. Termasuk ada penganugerahan PIN emas. Sekaligus closing statementnya, apa harapan Mami terhadap kegiatan ini dan bagaimana masa depan Bangsa Sasak melihat kegiatan-kegiatan berikutnya. Singkat aja Mami. Baik, ini kan kita harus merakit kebersamaan. Nah, kalau Indonesia punya Taman Mini Indonesia Indah, di mana semua keragaman Nusantara itu termaktub di Taman Mini itu di Jakarta. Nah, kita punya Taman Narmada ini kan. Marilah kita jadikan Taman Narmada ini menjadi Taman Nusa Tenggara Barat, sehingga semua hasil-hasil produk kerajinan budaya itu bisa ditampilkan di situ. Misalnya yang di Lombok Timur ada tenun Pringgesile misalnya. Kemudian di Lombok Tengah ada Sukerare. Kemudian Lombok Barat ada Gumise Penarukan, kemudian ada Bayan, sangat lengkap. Nah, sekarang ini kan yang kita lihat kan sangat terbatas orang jualan di situ. Nah, tentu ini membangun komunikasi ya yang intens dengan daerah-daerah yang ada ini. Nah, sehingga betul-betul kalau kita mau lihat misalnya hasil budaya tenun Lombok, tidak perlu kita jauh-jauh, cukup ke Taman Narmada kita akan mendapatkan apa yang kita ingin lihat dan saksikan. Nah, kemudian dari sini nanti juga dari majelis mungkin panitia ini memberikan PIN ya, penghargaan ya kepada para tokoh-tokoh pemerhati, pelaku budaya yang ada di Pulau Lombok khususnya. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi spirit ke depan. Ya bagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sayang waktu kita terbatas, namun saya pastikan insya Allah kegiatan ini kita doakan berjalan. Amin. Namun yang perlu saya stressing tadi memang bagi peserta gratis. Kalau datang parkir pasti berbayar, termasuk yang tidak terlibat dalam kegiatan itu juga tetap dikenakan tiket masuk. Ya, ini lupa tadi kita sampaikan sehingga masyarakat tidak menyebutkan gratis, dari parkir minta gratis. Mudah-mudahan kegiatan ini mampu kita perkuat dengan komitmen bersama, dan TVRI Nusa Tenggara Barat juga mendukung kegiatan ini. Sekali lagi selamat Mami, Pak Riki, dan Bu Lulu atas kolaborasi ini. Ke depan kita perkuat dengan beragam cara. Saya Cahyo Udoduri, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.